Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Indah Kusuma Maria Saputri dengan NIM 104210008 bersama rekan saya Nurul Ersamayuni dengan NIM 104210003, di mana pada saat ini kami sedang menempuh di Universitas Queen Sultan Toha Saifuddin Jambi semester 3. Langsung saja, tujuan kami dalam membuat video kali ini yakni untuk pemenuhan mata kuliah Pendekatan Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Eza Trihandi MH. Langsung saja, pendekatan yuridis formil. Yuridis formil adalah dua istilah yang menjadi satu kesatuan karena memang keduanya tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah segala hal yang berkaitan dengan hal yuridis sudah pasti merupakan hal formil, dan hal yang sama berlaku sebaliknya. Terkadang ada juga yang menyebutnya dengan formil yuridis, namun terlepas dari perbedaan penempatan kata yang ada, semuanya tetap memiliki pengertian yang sama. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa formil adalah suatu bentuk pengesahan atas berbagai hal yang kita lakukan. Jika tidak formil maka tidak sah atau bertentangan dengan aturan sah yang baku yang telah ditetapkan. Dalam peraturan manapun yang disepakati secara bersama oleh banyak orang, metode yuridis formil adalah salah satu metode atau cara pendekatan yang menilik beratkan kepada makna yang akan dipelajari. Metode yuridis formil adalah metode utama yang lazim dipakai di dalam semua bidang hukum. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan bidang HTN, maka metode yuridis formil dapat pula kita pakai sebagai metode pendekatan terhadap objek yang akan kita pelajari, yaitu kaidah-kaidah HTN positif. Jadi, yuridis formil artinya adalah bahwa suatu pegangan dalam melakukan penyelidikan terhadap hukum tata negara. Karena dalam melakukan penyelidikan terhadap HTN harus mengedepankan asas-asas hukum yang dijadikan dasar dalam peraturan. Contohnya, suatu aturan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatnya. Selanjutnya, pendekatan filosofis. Secara etimologis, kata filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata philo yang berarti cinta, suka, dan senang, serta kata sophia yang berarti pengetahuan dan kebijaksanaan. Dari istilah-istilah tersebut dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya hanya menjelaskan inti hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas, dan inti hakikat hikmah mengenai sesuatu yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah. Kegiatan terfikir untuk menemukan hakikat-hakikat itu dilakukan secara mendalam. Pendekatan filosofis adalah pendekatan berdasarkan pandangan hidup bangsa. Contohnya, di Indonesia merupakan kajian hukum dalam masyarakat harus bersumber dalam falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari tema saya, yaitu pendekatan sosiologis. Pengertian dari sosiologis terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan terus mengangkat derajat ilmiah
dari pendidikan hukum. Pernyataan ini dikemukakan atas asumsi bahwa sosiologi hukum dapat memenuhi tuntunan ilmu pengetahuan modern untuk melakukan atau membuat yang pertama, deskripsi, yang kedua yaitu penjelasan, yang ketiga pengungkapan atau revealing, dan yang keempat adalah prediksi. Jika keempat hal di atas merupakan tuntutan ilmu pengetahuan hukum saat ini sebagai dampak modernisasi, maka harus diakui dengan jujur bahwa pendidikan hukuman dalam kajian jurisprudensi model, rulis, normatif, logis, praktikal, dan decision yang bersifat terapan tidak mampu memberikan pemahaman hukum yang utuh. Sosiologi hukum bersama ilmu empiris lainnya akan menempatkan kembali konstruksi hukum yang abstrak ke dalam struktur sosial yang ada, sehingga hukum menjadi lembaga yang utuh dan realistis. Selain itu, sosiologi hukum bersama ilmu empiris lainnya niscaya dapat memberikan sahamnya untuk memahami dan menjelaskan proses-proses hukum di Indonesia bila hukum itu dilihat dari struktur sosial masyarakatnya. Karena itu, pemahaman secara legistis, positivistis dapat mengakibatkan kekakuan pemahaman terhadap hukum. Jadi, pendekatan sosiologis yaitu pendekatan kemasyarakatan, khususnya politis, artinya ketentuan peraturan yang berlaku hakikatnya merupakan hasil keputusan politis. Yang keempat yaitu pendekatan historis. Pendekatan sejarah dapat disebut juga suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlihat dalam peristiwa tersebut. Pendekatan sejarah atau historical approach adalah cara pandang untuk melihat sesuatu dengan mendasarkan pada analisis rekonstruksi peristiwa masa lampau atau sejarah, berdasarkan data-data dan fakta atau bukti historis untuk mengungkap peristiwa sejarah secara ilmiah atau objektif dan valid. Unsur pengaruh hasil kajian atau penulisan sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber sejarah, yang kedua yaitu informasi atau data sejarah, yang ketiga yaitu persepsi dan sikap peneliti atau sejarawan, yang keempat yaitu kemampuan analisis historis. Pendekatan historis atau pendekatan sejarah ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah-sejarah dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Biasanya menginginkan kebenaran tidak hanya berdasarkan pada kebenaran yang bersifat dogmatik, tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan dari waktu ke waktu serta memahami perubahan dan berkembang filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis atau pendekatan sejarah ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah-sejarah dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Biasanya menginginkan kebenaran tidak hanya berdasarkan pada kebenaran yang bersifat dogmatik, tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai masalah hukum yang dihadapi.
dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Adapun prosedur pembentukan peraturan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dan yang kedua, yaitu kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu hukum tata negara juga memperhatikan teknik dan metode-metode pemikiran saintifik, terutama karena kemajuan teknologi telah memengaruhi pertumbuhan ilmu-ilmu sosial dan hukum. Masalah-masalah yang menyangkut pengekangan hukum dan aktivitas hukum yang berkaitan dengan disiplin-disiplin hukum dan non-hukum telah mengambil alih sebagai bagian dari mekanisme konsepsional bagi para ahli di bidang hukum tata negara. Seperti misalnya masalah-masalah kependudukan, lingkungan, ruang angkasa, pembangunan ekonomi, kemajuan lalu lintas, kesehatan masyarakat, hak milik industri, kekayaan di laut dan dasar laut, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal ini, lahirlah penerapan metode-metode kuantitatif dan dalam hukum, yaitu jurismetris dan bantuan saksi-saksi ahli dalam semua bentuk pemeriksaan akan menjadi unsur yang esensial. Baiklah, sekian video penjelasan materi